Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Abwa Channel dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang kita tidak sanggup menghitungnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa dengan lewat media ini. Semoga kita terus berharap semoga perjumpaan kita, perpisahan kita dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin muslimat, pemirsa Abwa Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbincang tentang posisi anak ataupun klasifikasi anak dalam pandangan Al-Quran. Ini rupanya angka 4 ini sering kita sebut-sebut ya. Pada pertemuan lalu kita lihat ada 4 ragam keluarga dalam Quran. Ada 4 golongan yang disebutkan di dalam agama kita ini. Nah, sekarang 4 klasifikasi anak dalam pandangan Al-Quran. Nanti saya sebut 1-4, tapi nomor ini bukan nomor yang baku, tidak harus bisa dibolak-balik maksudnya ya. Tidak harus urutnya. Pertama, anak itu berposisi sebagai hiasan. Jadi anak itu layaknya sebagai barang hiasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Jadi al-mal, harta, al-banun, anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, statusnya sebagai hiasan. Sebagai hiasan. Dia sehat, dia pintar, dia ganteng, mungkin dia berprestasi dalam beberapa hal ya, sehingga membuat orang tua itu senang, bangga, diceritakan kemana-mana ya, dibanggakan, karena emang itu sebagai hiasan. Sebagaimana kita memiliki benda-benda yang lain yang indah, yang berharga, itu selalu dijadikan hiasan. Tetapi wal baqiyatus shalihat, yang akan kekal, itu adalah amal-amal soleh yang akan kekal, yang akan bermanfaat, yaitu al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan soleh. Inda rabbika thawaban, di sisi Allah, di sisi Rabbmu, di sana ada ganjaran. Wa khairun amala, dan merupakan sebaik-baik harapan. Jadi kita tidak terhenti pada anak sebagai hiasan. Harapannya anak itu nanti berkontribusi yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Ini yang pertama. Jadi anak sebagai hiasan. Yang kedua, anak yang menyejukkan pandangan. Inilah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dalam surat Al-Furqan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu menyebutkan ya, Rabbana alladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang-orang yang berdoa, berilah kami ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina, dari istri-istri dan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, qurrata ayun, keturunan anak-anak yang menyejukkan pandangan dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya kita berharap semua ya, saudaraku, anak-anak kita itu tidak berhenti pada sekedar hiasan saja yang menyenangkan ya.
yang menjadi kebanggaan tetapi menyejukkan pandangan. Jadi anak-anak yang senantiasa beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menyejukkan pandangan. Di saat orang tua sedang sedih, dia bisa menghibur, dia bisa mendoakan, dia memberikan nasihat ketika kita dalam keadaan khilaf dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang perlu diwaspadai lagi, justru anak-anak itu bisa menjadi musuh. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu sangat berpotensi menjadi musuh. Masya Allah ya. Fahdharuhum, karena itu maka kita diminta untuk hati-hati. Ternyata kita bisa bermusuhan dengan orang yang sehari-hari selalu bersama kita, yaitu istri dan anak. Nah, sehingga tidak aneh kalau kita kemudian melihat dalam kenyataan di lapangan kehidupan ini, nah, ada suami istri yang bertengkar, berhantaman, ya, mulai dari tengkar mulut sampai fisik, bahkan ada yang berujung dengan perceraian. Demikian juga anak, kita sering melihat ya dalam tayangan-tayangan berita-berita anak yang tega memukul orang tuanya, bahkan sampai membunuh. Wal'iyadzubillah. Bahwa anak ini menjadi musuh. Karena itu maka kita harus fahdharuhum, hendaklah kita hati-hati. Kalau kita memaafkan mereka, memohonkan ampun mereka, maka sungguh Allah itu, di sisi Allah itu disiapkan ganjaran yang sangat besar. Kemudian yang keempat, anak ini adalah fitnah, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Tidak lain harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian, fitnah bagi kalian. Tetapi di sisi Allah itu disiapkan ganjaran yang sangat besar. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mengenal ya. Mengenal anak-anak kita, posisinya itu sebagai apa. Secara umum anak kita adalah amanah. Kita mendapatkan anak itu amanah, amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi amanah oleh Allah berupa anak, di mana ia lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia lahir dalam keadaan suci, maka kita harus bertanggung jawab akan kesucian anak itu. Kemudian dalam proses berikutnya anak-anak ini sangat tergantung pada bagaimana kita mengondisikan, sehingga terbentuklah 4 tipe anak tadi. Ada anak yang menjadi hiasan, sekedar hiasan. Mungkin dia berprestasi dalam urusan-urusan duniawi, tetapi tidak bermanfaat untuk urusan agamanya. Kemudian ada yang betul-betul menjadi qurrata ayun, menyejukkan pandangan. Dan bahkan ada yang menjadi musuh, anak-anak menjadi musuh dan menjadi fitnah. Oleh karena itu, saudaraku semua yang berbahagia, marilah anugerah Allah, amanah Allah berupa anak ini kita arahkan untuk sebesar-besar manfaat, agar mereka itu benar-benar menjadi tabungan, menjadi harta kita yang memberikan manfaat sampai kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia, meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Karena ketika nanti kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali 3 hal, sebagaimana Nabi bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min 3, yaitu sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lah. Ketika manusia telah meninggal dunia, maka seluruh aktivitasnya sudah berhenti, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali ada 3 hal yang masih memberikan kontribusi, yaitu sedekah jariyah kita, kemudian ilmu yang bermanfaat
yang kita amalkan, yang telah membawa kita pada kebaikan, kemudian anak-anak saleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya kelak di saat kita sudah meninggal dunia. Demikian ya, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ya, kita boleh bangga dengan anak-anak kita yang berprestasi, tetapi jangan berhenti pada prestasi-prestasi duniawiyah, kemudian ya, tidak memberikan kontribusi untuk kebaikan kelak di akhirat. Semoga dengan kita terus berharap dan berdoa, berikhtiar ya, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ini menjadi kenyataan, Allah kabulkan semua harapan kita. Demikian kurang lebihnya ya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.